Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kakek 62 tahun dinias puluhan kali setubui cucunya. Pasca Lebaran, KM Kelut kembali berlayar. Jalan penghubung dua kabupaten di Simalungun longsor. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang kakek berumur 62 tahun di desa Bioso, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, tega setubui cucunya yang masih berumur 14 tahun hingga hamil 4 bulan. Kepada polisi, sang kakek mengaku sebanyak 21 kali telah melakukan aksi bejatnya kepada cucunya sendiri. Kakek berinisial TW 62 tahun beralamat di desa Biauso, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, kini mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Nias. Dirinya tega menyetubui cucunya berinisial MG 14 tahun hingga hamil 4 bulan. Modus TW sebagai tersangka melakukan aksi bejatnya dengan mengancam cucunya menggunakan sebilah parang sehingga korban merasa ketakutan. Dari pengakuan korban pada penyelidikan polisi, korban pertama sekali disetubui oleh tersangka pada bulan September lalu di kebun karet milik tersangka. Tersangka juga mengakui perbuatannya telah menyetubui korban sebanyak 21 kali dengan modus yang sama. Aib yang dilakukan oleh tersangka awalnya terungkap karena korban menceritakan kepada tantenya bahwa dirinya sedang hamil dan dihamili oleh kakeknya sendiri. Ada kita terima korban berumur 14 tahun. Di mana dia melaporkan telah disetubui oleh kakeknya. Dan setelah kita terima laporan, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan penyelidikan. Ternyata kejadian tersebut benar dan kita berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial TW umur 62 tahun dan pekerjaan sehari-hari berpetani. Di mana setelah kita lakukan pemeriksaan, pelaku benar melakukan mulai dari September 2020 sampai saat ini. Dan setelah dilakukan pemeriksaan hasil dari rumah sakit bahwa si korban yang umur 14 tahun tersebut sudah mengandung 4 bulan. Tersangka diterapkan pasal 81 ayat 1 subsidiar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Haugo Manozega melaporkan untuk Evadena TV. Di samping itu pemirsa, 8 orang nelayan yang sempat dikabarkan hilang di perairan Laut Nias Selatan, Sumatera Utara telah ditemukan dengan selamat oleh tim gabungan Basarnas Nias. Setelah dilakukan pencarian hari pertama oleh tim gabungan Basarnas Nias yang terdiri dari personil SAR, Polairut, dan BPBD Nias Selatan, berhasil ditemukan 8 orang nelayan yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang. Saat ditemukan, ke-8 nelayan tersebut masih berada di atas kapal dengan keadaan sehat, namun tidak bisa melakukan perjalanan kembali ke Tangkahan akibat kapal mereka rusak dan tidak dapat diperbaiki. Para nelayan yang sempat panik dan pasrah karena tidak bisa menghubungi pihak keluarga untuk memberi kabar tentang kondisi yang sedang mereka alami di tengah laut saat itu dan sempat merasa khawatir atas cuaca buruk yang tidak bersahabat. Dalam aktivitas operasi pencarian, ke-8 orang nelayan tersebut sempat mengalami kendala akibat cuaca buruk dan ombak yang tinggi mencapai 2 hingga 3 meter di perairan Laut Nias Selatan. Pada pukul 16.27 kita berhasil menemukan KM Panubuda di perairan Teluk Dalam, kurang lebih sekitar 3 atau 4 nautical mile dari bibir pantai. Kalau untuk kondisi kapal sendiri secara visual kita masih melihat dalam kondisi baik, tetapi 8 orang ABK dalam kondisi panik melihat dan merasakan kondisi cuaca yang tidak begitu bersahabat. Kerusakan terjadi di bagian gerbong kapal sehingga kapal tidak bisa maju ataupun mundur. Nah, kepanikan dari ABK sendiri terjadi karena cuaca begitu tidak bagus ya, angin kencang, baru tinggi gelombang juga yang begitu mengkhawatirkan. Ya, bukan hanya terjadi dari pihak kapal sendiri yang mengalami mati mesin, tapi kita juga sebagai tim SAR
khawatir akan cuaca yang terjadi tadi sore ini. Sampai dengan saat ini kondisi 8 orang ABK dalam keadaan baik, walaupun sebagian ataupun ada beberapa orang yang mengalami kepanikan. Ke-8 orang ABK kita sudah serahkan melalui dinas terkait, yaitu dari Dinas Perikanan dan juga dihadiri dari Polair dan juga dari Lanal Nias. Pihak Basarnas mengimbau seluruh nelayan di Kepulauan Nias untuk ekstra hati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari di tengah laut karena musim hujan dan cuaca buruk saat ini. Sebelum berangkat melaut terlebih dahulu, semua peralatan yang digunakan termasuk kapal untuk selalu diperiksa. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, satu unit minibus jenis Toyota Kijang Grand Extra BK1090OZ terbalik usai mengalami pecah ban saat melintas di jalur B Jalan Tol Medan Tebing Tinggi kilometer 53 Desa Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Akibatnya 9 orang penumpang luka-luka. Para penumpang. Peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi kembali terjadi, tepatnya di ruas jalan kilometer 53 Desa Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Senin 17 Mei 2021 kemarin. Kecelakaan terjadi akibat ban belakang mobil pecah hingga menyebabkan mobil terbalik dan melukai 9 orang penumpang di dalamnya. Hingga kini diketahui tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Namun kendaraan yang ringsek telah dievakuasi petugas ke unit laka pos polisi Sesi Jengki Serdang Bedagai. Kepala unit laka lantas Polres Serdang Bedagai Ibda Helmi menjelaskan, kejadian bermula ketika pengemudi mobil minibus Kijang dengan nomor polisi 1090OZ yang dikemudikan Saliman 62 tahun, warga Desa Naga Kesiangan, Kota Tebing Tinggi, datang dari Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Korban diketahui melalui jalur tol untuk mempercepat akses lintasan. Setibanya di kilometer 53, ban belakang sisi kiri mobil yang ditumpangi korban mengalami pecah ban, hingga mobil oleng dan hilang kendali. Kemudian mobil menabrak beton pembatas jalan tol hingga mobil terbalik. Sekira pukul 11.30 WIB di jalan tol Tebing Tinggi menuju Medan, yaitu jalur B di kilometer 53.400. Yaitu laka tunggal yang mengakibatkan penumpangnya luka ringan dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Grand Medistra. Apa penyebabnya, Bang? Penyebab kejadian kecelakaan mobil minibus Kijang Grand Extra itu penyebabnya ban belakang sebelah kiri mengalami pecah sehingga supir hilang kendali menabrak median jalan atau pembatas jalan yang berada di tengah sehingga terbalik. Jiwa hanya luka-luka ringan dan kerugian material yang salah satunya ada terjadi sesak napas akibat kecelakaan itu, hanya luka-luka licet. Kecelakaan tersebut diabadikan warga di media sosial. Dalam rekaman tersebut, mobil terlihat ringsek berat sementara para korban sempat terjepit dan sulit untuk dievakuasi petugas. Atas peristiwa tersebut, saat ini para korban tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Pihak unit laka lantas Polres Serdang Bedagai saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai mengimbau kepada para pengendara agar lebih memperhatikan kondisi kendaraannya saat melakukan perjalanan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca pemerintah menerapkan larangan mudik menggunakan jalur laut dan udara untuk memutus penyebaran COVID-19, H+5 Lebaran kapal motor penumpang Kelut kembali berlayar dengan membawa penumpang sebanyak 494 orang penumpang. Kapal motor Kelut milik PT Pelni yang terus melakukan pelayaran hanya membawa logistik selama larangan mudik lebaran untuk memutus penyebaran COVID-19 kembali berlayar dengan membawa 494 orang penumpang dari sejumlah kota. Terminal penumpang yang biasanya ramai ini masih terlihat sepi selama pemerintah menerapkan larangan mudik. Saat ini KM Kelut telah kembali normal untuk membawa penumpang tujuan Belawan, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta.
Kacap PT Pelni Medan, Agus Nugroho mengatakan, KM Kelut kembali normal untuk membawa penumpang yang harus menunjukkan surat bebas COVID-19 selama menggunakan jasa angkutan laut. Berangkat jam 10 dengan membawa logistik, juga penumpang mudik karena tanggal 18 sudah mulai boleh untuk membawa penumpang. Namun tetap menjalani persyaratan itu tetap? Ya, dengan syarat rapid antigen 1 kali 24 jam. Untuk besok penumpang ada berapa Pak? Sementara baru terjual 200. 200 Pak ya? Untuk pengangkut penumpang full apa separuh itu Pak? Separuhnya. Meski kapal motor Kelut kembali berlayar, namun PT Pelni masih membatasi untuk membawa penumpang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara pasca libur Lebaran 2021, seluruh pegawai dan mitra yang berkantor di gedung PLN Jalan Yosudarso Medan dilakukan pemeriksaan rapid antigen. Sebanyak 600 orang peserta ikut dalam kegiatan ini. Hari kedua masuk kerja pasca libur Lebaran 2021, seluruh pegawai dan mitra unit induk wilayah PLN Sumatera Utara mengikuti pemeriksaan rapid antigen. Pemeriksaan sudah berlangsung sejak hari pertama masuk kerja kemarin. Sebanyak 600 pegawai dan mitra yang berada di gedung PLN unit induk wilayah Sumatera Utara di Jalan KL Yosudarso Medan ikut menjalani pemeriksaan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan protokol kesehatan serta membatasi peserta yang akan diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap selama 2 hari agar tidak adanya penumpukan di lokasi pemeriksaan. Apabila ada pegawai yang terdeteksi positif COVID-19, pihak PLN akan menaikkan ke pemeriksaan PCR untuk melakukan tindakan berikutnya. Target kita pelaksanaan rapid antigen kita pada hari ini itu adalah sebagai cara kita masuk ke kantor, di mana kita menjaring kawan-kawan yang kemarin sudah melaksanakan libur Idul Fitri supaya upaya kita melakukan screening terkait pencegahan penyebaran COVID-19, di mana kita targetkan untuk pelaksanaannya adalah pegawai-pegawai di kantor wilayah, kemudian juga tenaga daya di kantor wilayah ini, dan juga teman-teman dari kontak center 123 dan juga teman-teman di lingkungan sekitar kita ini ada di mana di depan ada kantor P3 Medan Utara juga sebagai peserta. Total pesertanya ada berapa Pak? Untuk total peserta kita targetkan ada sekitar 600 orang, di mana di situ terdiri dari pegawai dan juga tenaga ahli daya. Pemeriksaan serupa akan rutin digelar PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19 di wilayah kerjanya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Kerap timbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, pusat perbelanjaan di Pasar Petisa Jalan Nibung Raya, Kota Medan ditertibkan puluhan petugas gabungan. Selain menertibkan, petugas juga membagikan ratusan masker dan menghimbau warga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Muspika Kecamatan Medan Petisa dan Polsek Medan Baru kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisa Medan. Penertiban ini dilakukan karena salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan tersebut kerap menimbulkan kerumunan warga yang hendak berbelanja ditambah pedagang dengan sengaja menggunakan ruang publik untuk menggelar lapak dagangannya. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan pedagang juga sangat mengganggu estetika kota sehingga membuat kawasan tersebut tampak kumuh. Kasih Trantip Kecamatan Medan Petisa, Zugur Purba menyebutkan, dalam penertiban ini pihaknya mengedepankan unsur humanis dan pendekatan persuasif serta menghimbau warga untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. K5 di seputaran Pasar Pajang Petisa dan di depan Carrefour, yang mana penertiban kita ini untuk menindaklanjuti penertiban PK5 yang berjualan di atas trotoar yang melanggar peraturan Perda dan peraturan wali kota. Bang, selain penertiban apa aja Bang kegiatan lain Bang? Jadi kita melaksanakan penertiban dan juga melaksanakan prokes seperti 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauh dari kerumunan dan mobilisasi. Bang, ini kan sudah sering dilakukan Bang. Apa tindakan yang dilakukan Bang dari petugas kepada pedagang yang bandel ini Bang? Jadi tindakan yang kita lakukan dari kecamatan dan dari pihak 3 pilar dan Satpol PP, apabila ada
PK5 yang apa akan kita bongkar dan akan kita angkut ke Satpol PP yang melanggar peraturan daerah dan peraturan wali kota. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan, saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 15.833 orang, sedangkan yang sembuh 14.676 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir membuat jalan penghubung 2 kabupaten dan 2 kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara longsor hingga setengah badan jalan. Jalan ini merupakan akses utama di Kecamatan Tanah Jawa menuju Kecamatan Hatonduhan, Simalungun dan menuju Kabupaten Asahan. Akses jalan penghubung 2 kabupaten dan 2 kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara longsor sepanjang 5 meter dengan kedalaman 10 meter hingga setengah badan jalan. Jalan raya yang berlokasi di Nagori, Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa ini merupakan akses utama yang terhubung ke Kecamatan Hatonduhan, Simalungun dan dapat dilintasi menuju Kabupaten Asahan. Warga setempat mengatakan longsor terjadi akibat sumbatnya gorong-gorong di bawah jalan, sehingga menahan tingginya debit air akibat hujan deras dengan intensitas tinggi hingga naik dan merendam sepanjang badan jalan. Kondisi ini merupakan yang terparah dari longsor sebelumnya, karena jalan hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4 dari satu arah saja dengan sistem buka tutup. Kondisi jalan yang rutin terjadi longsor sejak beberapa bulan lalu sempat mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas. Namun karena tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk menanggulanginya, longsor pun kembali terjadi hingga saat ini. Karena kemarin longsor yang terjadi karena sumbatnya gorong-gorong di bawah ini mengakibatkan luapan air naik ke pasar sampai mengakibatkan longsor terjadi. Sempat terganggu Bang arus lalu lintas? Sempat terganggu. Terganggunya seperti truk-truk sawit, pengusaha-pengusaha itu truk sawitnya selama 3 bulan terganggunya. Ini Bang jalan menghubungkan mana aja nih Bang? Jalan ini termasuk jalan menghubungkan antara 2 kecamatan ataupun 2 kabupaten, antara satu Kabupaten Simalungun dengan Asahan ataupun Kecamatan Tanah Jawa dengan Hatonduhan. Berarti ini kondisi terparah untuk saat ini ya Bang ya? Kondisi terparah saat ini memang. Curah hujan bagaimana Bang? Curah hujan ya sangat ya Tinggi ya? tinggi. Ya, tiap hari hujan ya? Tiap hari hujan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati saat melintas di sepanjang jalan tersebut, karena ada beberapa titik jalan yang diduga rawan longsor terlebih saat hujan turun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Suasana gaduh terjadi di pos penyekatan arus mudik di Simpang Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Para pemudik menolak diminta putar balik oleh petugas. Puluhan pemudik yang memasuki Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas. Para pemudik menolak diminta putar balik oleh petugas dengan berbagai dalih. Sebagian pemudik yang mengendarai sepeda motor justru memilih berbaris menunggu petugas lengah dalam penjagaan di pos penyekatan lalu menerobos posko dan melanjutkan perjalanan. Namun sebagian pemudik justru nekat melalui pos penyekatan meskipun akhirnya diminta putar balik. Berdasarkan observasi yang dilakukan kru posko penyekatan, salah seorang supir bus angkutan sempat terlibat kegaduhan dengan petugas dinas perhubungan. Petugas meminta supir menunjukkan surat rapid test antigen yang masih berlaku. Namun supir tersebut tidak dapat menunjukkan dengan dalih tertinggal di kediamannya. Mendengar hal tersebut, petugas menolak dalih yang disampaikan supir dan tetap memaksanya untuk putar balik. Keduanya pun saling berargumen dan tetap bertahan dengan keterangan masing-masing. Senada dengan hal itu, seorang pengemudi mobil pribadi yang mengaku sebagai aparatur sipil negara bertugas di Mandailing Natal juga menolak diminta putar balik oleh petugas. Pemudik tersebut berdalih akan melakukan perjalanan menuju kota Medan karena ada keluarganya yang meninggal dunia. Namun lagi-lagi petugas menolak keterangan pemudik dan tetap diminta putar balik. Tidak hanya itu, suasana pemeriksaan semakin memuncak hingga seorang pemudik sempat nyaris menabrak petugas yang melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Seorang wartawan yang bertugas juga sempat ribut dengan pemudik. Situasi hari ini Pak? Situasi terkini yaitu arus lalin begitu padat ya, pada umumnya di
ini untuk kendaraan roda 2 yang harus mudik melintas dari pos penyekatan. Namun ya kami dari pihak kepolisian tetap yang melakukan pemeriksaan penyadapan terhadap masyarakat yang melintas di wilayah kami. Untuk jumlah arus mudik Pak, udah berapa yang dikembalikan dari pos tersebut Pak? Kalau dari pos sudah bisa kita lihat secara bersama-sama begitu banyaknya, ya mungkin sampai ratusan tadi sudah kita balikkan ke daerah masing-masing. Saat ini arus balik mudik masih sangat padat, terutama untuk pengemudi roda 2, sehingga para petugas kewalahan untuk memeriksa surat hasil swab. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diputar balik untuk pertanggal 16 Mei 2021 mencapai ratusan pengendara. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.